teman-teman mencari film anak-anak yang bahagia dan happy ending, film ini nggak cocok untuk dinikmati. Tapi kalau teman-teman mencari sebuah mahakarya agung yang dilukis menggunakan tangan dan dilengkapi dengan peran dan cerita yang sempurna, ini adalah kisah yang nggak boleh untuk dilewatkan. The Tale of Princess Kaguya adalah salah satu kisah sekaligus film favorit gue sepanjang masa. Diadaptasi dari dongeng Jepang abad ke-10, The Tale of Princess Kaguya, dongeng Putri Bambu Kaguya, adalah karya fiksi tertua dalam budaya Jepang yang berpusat pada keikhlasan, cinta, keluarga, tahta, dan prinsip ketuhanan. Sebelum gue bahas panjang lebar, silakan subscribe YouTube channel ini untuk pembahasan kisah, cerita, legenda, film, atau apapun yang memang layak untuk kita perbincangkan. The Tale of Princess Kaguya dianggap sebagai prosa narasi tertua Jepang, menceritakan kisah seorang gadis bernama Kaguya yang ditemukan oleh seorang kakek pemotong bambu di tengah hutan dan dibesarkan sebagai anaknya. Jadi suatu hari, kakek pemotong bambu ini sedang memanen bambu di hutan seperti biasa yang ia lakukan, ketika ia menemukan sebuah bambu yang bersinar terang. Tunggu, bambu gak seharusnya bersinar, pikir sang kakek, dan karena rasa penasarannya, ia akhirnya memotong bambu itu. Dan sang kakek menemukan seorang bayi yang sangat mungil yang bisa digenggam dengan telapak tangannya. Sang kakek akhirnya membawa pulang bayi mungil aneh itu ke rumah dan bersama sang nenek di mana keduanya tidak memiliki keturunan memutuskan untuk membesarkannya. Sejak saat itu, keanehan demi keanehan terus terjadi. Setiap kali memanen bambu, sang kakek akan menemukan seperti bongkahan kecil emas atau tumpukan kain sutera yang mahal dari dalam bambu. Sang anak mungil pun cepat sekali tumbuh besar. Sang nenek pun tiba-tiba bisa menyusui. Mereka pun menyimpulkan bahwa anak tersebut memang dikirim oleh Buddha untuk mereka. Anak itu ditakdirkan bersama mereka, dan mereka pun membesarkannya dengan cinta kasih seperti anak kandungnya sendiri. Seiring tumbuh dewasa, Kaguya merasa bahwa bagian dirinya selalu merasa sedih dan sendiri, terutama ketika ia memandang bulan. Seperti ia tidak seharusnya berada di bumi, seperti ia memiliki keinginan untuk pergi ke tempat lain, ke dunia lain. Namun ia sangat menyukai hidup di bumi, hidup di desa, hidup tenang bersama ayah ibunya, hidup sederhana walau hanya melihat burung dan bunga. Ia juga merasakan benih-benih cinta tumbuh di dalam hati sanubarinya kepada teman sepermainannya sendiri bernama Sutemaru. Kaguya pun tumbuh menjadi seorang wanita yang kecantikannya sulit untuk disembunyikan. Dan ia menjadi terkenal ke seantero Jepang. Orang tuanya merasa bahwa mereka tak lagi seharusnya berada di desa dan menjadi orang kampung. Dan dengan emas yang terkumpul tadi, sang kakek nenek ini akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota dengan membeli sebuah istana yang megah. Kita bisa lihat ya, bahwa uang bisa mengubah kepribadian seseorang, kekayaan bisa memutarbalikkan kehidupan. Cerita ini mencoba mengajarkan kita mengenai itu, bahwa harta juga adalah cobaan dunia. Selain uang, kecantikan Kaguya yang tak pernah bisa ditutupi menjadikan Kaguya seperti dipaksa untuk menjadi seorang putri. Seorang putri yang diperbincangkan para pria seantero negeri. Kaguya Hime dipaksa oleh orang tuanya, terutama ayahnya, tetap belajar untuk menjadi seorang putri sejati. Cara berjalan kini tak senyaman dulu, cara tersenyum kini tak seindah dulu, cara melihat hidup tak seluas dulu. Dan disinilah kita melihat pertentangan demi pertentangan di dalam diri Kaguya yang semula menginginkan sebuah kebebasan. Isao Takahata dan Studio Ghibli menggambarkan dengan begitu detail di dalam penggambaran karakter dan ceritanya. Bahkan ketika mencoba menganimasikan Kaguya yang berlari di lorong istana, Studio Ghibli memasukkan frame animasi berbeda di dalam satu adegan yang sama. Ini membuat karya Isao Takahata sebuah masterpiece, sebuah karya agung yang ditinggalkannya.
Seperti Isao Takahata tahu bahwa sebentar lagi ia akan meninggal. Bahkan ketika Isao Takahata mencoba menggambarkan bagaimana perasaan Kaguya ketika dalam tanda kutip terus dipojokkan oleh orang di pesta pergantian namanya menjadi Putri Bambu pun, ketika melihat bagaimana animasi Kaguya yang memecahkan sebuah piring kecil dengan tangannya, raut wajahnya yang tiba-tiba menjadi dalam, tangisannya yang tertahan, kemudian berlari menerobos pintu-pintu, membuang semua lapisan kain mahal berwarna yang melekat di tubuhnya dan menyisakan siluet hitam putih, dan berlari dan terus berlari menuju desa tempat mereka tinggal. Adegan ini begitu abstrak, seperti menggambarkan jati diri Kaguya yang sebenarnya, seorang gadis sederhana yang tidak membutuhkan materi untuk bisa hidup bahagia. Cerita berlanjut ketika Kaguya akhirnya menyerah pada keadaan. Ia akhirnya mengikuti apa keinginan sang ayah untuk menikah tanpa mengejar cinta, tanpa merasakan kebahagiaan sesungguhnya. Dikisahkan bahwa ada 5 pangeran dari penjuru negeri telah datang untuk meminangnya. Bahkan salah satu saja dari kelimanya terasa cukup bagi sang ayah, yang matanya telah tertutup kebutaan oleh harta, tahta, dan dunia. Berbeda dengan putrinya. Namun Kaguya ingin menentukan siapa yang paling tulus di antara kelimanya. Ia pun memberikan syarat untuk kelimanya untuk memberikannya sebuah benda yang sulit untuk ditemukan. Dari mulai jubah tikus api Cina hingga cawan Buddha, yang bahkan sepertinya itu cuman fantasi belaka. Tapi kelimanya gak ada yang bisa memenuhinya. Kebohongan demi kebohongan akhirnya terungkap dari para pria ini demi mendapatkan kecantikan Kaguya, hingga bahkan salah satunya tewas ketika sedang menjalankan misinya. Masih dalam keadaan menyesal dan depresi ketika calon terakhirnya tewas yang diharapkan Kaguya sebenarnya, kecantikan Kaguya pun terdengar ke telinga Kaisar. Kaisar yang juga dibutakan oleh kecantikan Kaguya melamarnya. Kaguya kembali menolaknya mentah-mentah ketika sang Kaisar juga mencoba untuk melecehkannya secara seksual. Namun kemudian Kaisar akhirnya menyadari kesalahannya, bahwa Kaguya bukan wanita sembarangan yang bisa dicumbu begitu saja. Di titik terendah dalam hidupnya, Kaguya diam-diam memandang bulan, berdoa, berkeluh kesah hidupnya yang kini tak lagi indah. Dan Buddha mendengar doanya dan mengembalikan ingatannya. Kaguya akhirnya tahu dan ingat bahwa ia bukan berasal dari bumi, bahwa ia adalah salah satu dari penduduk bulan yang melakukan kesalahan karena berkeinginan untuk menjadi penduduk bumi. Dan akhirnya ia dihukum dengan dikeluarkan dari bulan dan diturunkan ke bumi, dan bulan akan kembali mengambilnya. Dan Kaguya akhirnya memberitahu orang tuanya. Orang tuanya akhirnya menyadari bahwa harta kekayaan kini tak lagi berarti. Seperti menggambarkan konsep fiksi ilmiah, ini mungkin adalah sebuah karya awal Jepang adanya kehidupan lain di luar bumi. Ketika manusia bulan mengirimkan penduduknya untuk tinggal di bumi. Sebuah karya science fiction, sebuah karya fiksi ilmiah. Paralel kita diperlihatkan 2 dunia jauh berbeda. Makhluk bumi yang terbelakang dan makhluk bulan yang bisa dibilang maju, tapi seperti tidak bisa merasakan kebahagiaan yang bisa dinikmati oleh manusia bumi. Buddha pun akhirnya turun ke bumi bersama penduduk bulan, yang bahkan bantuan dari pasukan sang kaisar yang telah menyesal tadi tak bisa menghalanginya. Dan Kaguya pun kembali ke bulan tanpa sepercik pun ingatan mengenai bumi yang fana. Kesedihannya menghilang, dilupakan. Kaguya menjadi putri bulan. Dari film ini kita belajar bahwa suatu hari nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Bahwa suatu hari nanti kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana dan kembali ke sisi Tuhan, pemilik tunggal segala-galanya.
Di dalam cerita aslinya, prosa The Tale of Princess Kaguya ini yang tidak digambarkan oleh Studio Ghibli, Kaguya memberikan cairan kehidupan yang bisa menganugerahkan hidup yang panjang dan sebuah surat permohonan maaf kepada kaisar. Namun sang kaisar yang telah jatuh cinta kepada Kaguya menuju puncak tertinggi di Jepang, yakni Gunung Fuji, membakar kedua hadiahnya dengan harapan hal itu tersampaikan kepada Kaguya. Suratnya terbakar, namun mitos dan legenda menjadi sebuah kepercayaan ketika cairan kehidupan yang terbakar berubah menjadi magma dan membuat Gunung Fuji menjadi sebuah gunung Merapi, melayangkan asap hingga ke bulan untuk selama-lamanya. Wujud cinta Kaguya dari sang kaisar yang menolak hidup selamanya tanpa cinta sejatinya.